Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang budiman dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan Anda dalam acara yang tentunya acara yang sangat spesial. Dan kali ini kita akan membawakan edukasi hukum yang saya berikan materi hukum dan kekuasaan. Sahabat-sahabat budiman, di dalam hukum kekuasaan sangat diperlukan. Jadi kekuasaan menurut hukum adalah sesuatu yang sangat penting dan harus ada. Kekuasaan dan hukum dua hal yang tak dapat dipisahkan. Sama halnya kalau kita menyatakan bahwa hukum dan keadilan adalah sosok yang tak dapat dipisahkan. Begitupun dengan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan harus berjalan bergandengan, harus berjalan beriringan. Tanpa kekuasaan, hukum tidak akan ada gunanya. Ya. Begitupun ya, kekuasaan tanpa hukum ya tentu akan menjadi suatu kezaliman. Jadi hukum tanpa kekuasaan akan melahirkan ketidakberdayaan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum akan melahirkan ya kezaliman. Jadi kedua hal ini harus berjalan beriringan, bergandengan, bagaikan sepasang kekasih yang tak dapat dipisahkan. Lalu bagaimana hukum dan kekuasaan ini bisa menjadi suatu hal yang harus ada? Kedua-duanya harus bergandengan satu sama lain. Kita sering mendengar istilah dalam literatur istilah abuse of power. Jadi penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi apabila sang penguasa tidak lagi mengindahkan hukum yang ada. Jadi dia memerintah atau berkuasa tanpa mengikuti rambu-rambu yang diatur di dalam hukum. Ya. Jadi penyalahgunaan kekuasaan itu ya terjadi karena hukum sudah lumpuh. Ya. Hukum tak lagi digunakan, tetapi negara dalam melakukan pemerintahannya semata-mata karena kekuasaan, bukan karena hukum. Nah, inilah yang sering terjadi. Sahabat yang budiman, dari awal saya sudah menyampaikan bahwa hukum dan kekuasaan adalah dua sejoli. Ya. Dua hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tetapi harus saling berhubungan dan berjalan beriringan, berjalan bergandengan tangan. Suatu kekuasaan itu ada untuk menopang hukum. Dan hukum itu ada untuk memberikan rambu-rambu atau pedoman-pedoman sang penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Ya. Makanya biasa lahir ada kium bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah sia-sia. Ya. Tapi sebaliknya kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Sehingga keduanya harus berjalan beriringan. Kekuasaan di sini dimaksud adalah kemampuan ya seseorang, ya kalau itu penguasa, kemampuan seseorang untuk menjalankan. Jadi kekuasaan di sini adalah kemampuan seseorang kalau itu penguasa, atau kemampuan penguasa untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Jadi kekuasaan itu ada sebenarnya untuk mendukung hukum. Oleh karena hukum itu memiliki sifat memaksa, maka
diperlukanlah kekuasaan supaya ya berlakunya hukum itu dapat dipaksakan kepada orang lain. Nah, kekuasaan yang dapat memaksa hukum berlakunya hukum adalah kekuasaan yang sah. Jadi bukan kekuasaan yang tidak sah, ya. Kekuasaan sah ini pun ini ada karena dibentuk oleh hukum. Jadi misalnya kalau kita masuk dalam teras politika, maka kekuasaan itu atau ya identik dengan pemerintah ya. Kekuasaan itu ada 3 hal, ya. Ada kekuasaan di bidang legislatif, ada kekuasaan di bidang eksekutif, dan ada kekuasaan di bidang yudikatif. Nah, ketiga kekuasaan ini itu adalah kekuasaan yang sah apabila diberikan oleh hukum itu sendiri. Jadi hukum memberikan kepada ketiganya ini untuk menjadi power dalam negara atau memiliki kekuasaan dalam negara, sehingga dia dinyatakan sebagai kekuasaan yang sah. Namun di dalam sejarah manusia sering terjadi hukum itu didapatkan dari kekuasaan yang tidak sah, ya. Misalnya revolusi, ya. Revolusi itu adalah kekuasaan yang melawan hukum, ya. Apabila revolusi itu diterima oleh masyarakat, ya, misalnya para militer mengadakan kudeta dan melakukan revolusi, apabila diterima oleh rakyat, pengakuan oleh rakyat, maka revolusi itu menjadi kekuasaan yang sah. Tapi apabila tidak diterima, maka revolusi itu ditolak, ya, tidak menjadi kekuasaan. Itu awalnya. Jadi dalam sejarah manusia sering hukum itu bersumber dari kekuasaan yang tidak sah. Namun ketika diterima, contoh revolusi ya, ketika diterima oleh rakyat, oleh masyarakat, maka revolusi itu menjadi kekuasaan sah. Jadi karena revolusi membentuk hukum yang baru, ya. Hukum lama diganti, kemudian revolusi itu membuat hukum baru. Nah, hukum baru inilah yang menjadikan revolusi itu menjadi kekuasaan yang sah. Tentu kalau didukung oleh rakyatnya. Nah, dari awal tadi saya menerangkan bahwa hukum itu ya membutuhkan kekuasaan yang sah. Jadi kekuasaan sah inilah yang membentuk hukum. Jadi ini timbal balik ya. Kekuasaan itu membentuk hukum, ya. Kekuasaan yang sah itu membentuk hukum, ya. Ya. Dan hukum yang terbentuk dari kekuasaan sah itulah hukum, ya. Jadi hukumnya sebaliknya, hukum itu sendiri adalah kekuasaan. Di pada dasarnya hukum itu kekuasaan karena hukum itu memiliki sifat yang memaksa, ya. Namun harus dibedakan dengan hukum kekuasaan, ya. Ketika hukum itu ya menjadi hukum, ya, maka hukum itu harus ditopang oleh kekuasaan, ya. Jangan sampai menjadi hukum kekuasaan dalam arti bahwa hukum digunakan oleh penguasa untuk kepentingan golongannya, ya. Ini arti hukum kekuasaan, ya. Jangan sampai hukum dijadikan kendaraan untuk meloloskan kepentingan golongan, bukan kepentingan negara. Jadi dalam hal ini kekuasaan dibutuhkan oleh hukum, ya. Jadi kekuasaan sah dibutuhkan oleh hukum, ya, untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, ya, seperti tujuan-tujuan negara, seperti mencapai keadilan, ya, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi ya tidak boleh penguasa menggunakan hukum itu sebagai kekuasaan, ya, kekuasaan untuk meloloskan kepentingan golongannya, ya, sehingga terhindar dari hukum kekuasaan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ya antara hukum dan kekuasaan sebenarnya itu timbal balik, ya, hubungannya timbal balik, saling membutuhkan, ya. Hukum butuh kekuasaan dan kekuasaan membutuhkan hukum. Namun sejatinya hukum sebenarnya adalah kekuasaan itu sendiri. Jadi hukum itu adalah kekuasaan itu sendiri, ya. Jadi hukumlah yang membentuk kekuasaan itu menjadi sah, ya. Setelah kekuasaan itu menjadi sah, ya, atau penguasa itu menjadi sah, maka penguasa itu juga akan membentuk hukum. Jadi saling membentuk.
ya, saling membentuk. Tetapi memang dari awal hukum tidak akan ada tanpa kekuasaan, dan kekuasaan tidak akan ada tanpa negara. Sejatinya karena penyebab adanya hukum ini, kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya adalah negara. Jadi negara itu ya, negara itu karena negara ada maka ada kekuasaan. Karena kekuasaan ada maka ada hukum. Tapi sebaliknya hukum pun bisa membentuk kekuasaan. Ya. Kalau kita tarik ke belakang, maka sumber adanya hukum itu karena ada negara. Sehingga hukum seharusnya itu bertujuan ya untuk cita-cita mulia suatu negara. Jadi penguasa dalam hal ini ya tidak boleh membuat hukum hanya untuk menciptakan hanya untuk memuluskan kepentingan golongannya saja. Tetapi penguasa harus membuat hukum untuk mewujudkan ya tujuan-tujuan mulia dari negara. Seperti itu. Supaya nanti tidak terjadi namanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Ya, jadi inti dari edukasi kali ini bahwa hukum dan kekuasaan adalah dua hal yang saling membutuhkan. Jadi hubungannya terjadi karena hubungan timbal balik ya, saling membutuhkan dan sebenarnya saling membentuk. Jadi kita terkadang bingung siapa yang mewarnai dan siapa yang diwarnai. Sebenarnya saling mewarnai. Jadi hukum itu mewarnai kekuasaan dan kekuasaan mewarnai hukum. Dalam arti hukum mempengaruhi kekuasaan dan kekuasaan juga mempengaruhi hukum. Ya, seperti itu. Jadi saling membutuhkan, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Nah, tujuan dari adanya pemahaman tentang hukum dan kekuasaan adalah supaya nanti para penguasa atau para individu yang nantinya akan menjadi penguasa tidak menjadikan hukum sebagai alat ya, sebagai kendaraan untuk hanya meloloskan keinginan pribadinya atau keinginan golongannya ya, sehingga tidak terbentuk hukum kekuasaan ya. Kita harus menghindari hukum kekuasaan ya. Jadi jangan dianggap hukum kekuasaan. Kalau hukum kekuasaan itu berarti hukum dijadikan kendaraan oleh penguasa untuk hanya ya mewujudkan kepentingan golongannya saja, tapi tidak mewujudkan kepentingan mulia dari negara. Ya, intinya memahami hukum dan kekuasaan itu adalah untuk menghindarkan diri kita dari abuse of power, menghindarkan dari pribadi kita ketika kita menjadi penguasa, kita melakukan praktek-praktek ya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 3 kekuasaan. Kalau kita masuk dalam politik, teras politika, dan ini yang terjadi di Indonesia. Indonesia menganut itu kekuasaan dibagi menjadi 3, legislatif, ya, eksekutif dan yudikatif. Saya kira sudah paham semua legislatif, ya. Nah, ketiga kekuasaan ini itu akan bekerja berperang pada masing-masing bagiannya, ya, masing-masing kewenangannya. Legislatif kewenangannya apa, ya, eksekutif kewenangannya apa, yudikatif kewenangannya apa, seperti itu ya. Ya. Nah, demikianlah edukasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi semua orang. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.